asam basa. Asam basa dibagi menjadi 3, yaitu asam basa Arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Arrhenius, asam adalah spesies yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa adalah spesies yang menghasilkan OH- ketika dilarutkan di dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah sebagai donor proton, sedangkan basa adalah aseptor proton. Donor itu adalah seperti kita memberikan, kalau di aseptor dia yang menerima. Lewis, asam adalah sebagai aseptor pasangan elektron atau menerima pasangan elektron. Basa adalah pasangan elektron atau yang menerima elektron bebas. Menurut Arrhenius, berdasarkan jumlah ion H+ yang terionisasi dalam air, asam terdiri atas asam monoprotik, asam diprotik, dan asam triprotik. Asam monoprotik adalah asam yang menghasilkan satu ion H+ dalam larutan, contohnya HCl, HCN, dan lain-lain. Asam diprotik adalah asam yang menghasilkan 2 ion H+ dalam larutan, contohnya H2SO4 dan H2CO3. Asam triprotik adalah asam yang menghasilkan 3 ion H+ dalam larutan, contohnya H3CO4. Anda dapat melihat jumlah atom H dengan melihat rumus kimia yang melekat pada persamaan tersebut. Pembahasan tentang teori Arrhenius. Nah, Arrhenius kan sudah mengungkapkan bahwa asam adalah spesies yang jika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+. Kita perhatikan di sini. Ya. Nah, beberapa rumus asam dan nama asamnya sudah Anda pelajari pada kelas 10 semester 2 tentang tanda nama senyawa asam dan senyawa basa. Seperti ini juga yang basa ya. Nah, Arrhenius itu dalam keadaan terlarut dalam air ya. Jadi asam itu suatu senyawa dikatakan asam jika dia menghasilkan ion H+. Dia di sini. Nah, valensi asam itu yang dinamakan jenis asam. Kalau valensi asamnya 1 itu namanya asam monoprotik, kalau 2 diprotik, kalau 3 triprotik. Nah, ini kalau menurut Arrhenius, dia harus dilarutkan dalam air baru kita bisa menentukan bahwa dia adalah asam atau basa. Nah, salah satu contoh basa pada tabel berikut ini seperti berikut ini ya. Jadi menurut Arrhenius kalau basa terionisasi menghasilkan ion OH-. Ya. Nah, biasanya jumlah valensi asam atau basa memengaruhi nanti pH untuk perhitungan. Bagi dia asam kuat atau basa kuat. Nah, coba diperhatikan seperti ini. Nah, OH-nya. Nah, ini ada valensi basa 1, 2, dan 3. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah spesies yang menghasilkan ion H+ jika dilarutkan di dalam air. Kalau dia basa, menghasilkan OH- jika dia dilarutkan dalam air. Teori asam basa Bronsted-Lowry, menurut Bronsted-Lowry bahwa asam itu adalah donor proton atau H+. Itu adalah asam, sedangkan akseptor atau yang menerima itu adalah basa. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kita perhatikan mana yang berubah spesiesnya. Kalau dia berkurang berarti sebagai donor, sedangkan kalau dia bertambah berarti sebagai akseptor atau yang menerima. Akseptor itu yang menerima ya, donor itu yang memberi. Nah, untuk menentukan mana asam dan basa dan asam basa konjugasinya, untuk teori asam basa Bronsted-Lowry kita harus melihat satu spesies di sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan atau sebaliknya tidak masalah. Nah, kita perhatikan di sini. Kita yang perhatikan adalah spesies yang sama. Kita perhatikan HNO2 di sebelah kiri itu jumlah H-nya 1. Kita perhatikan di kanan tidak punya. Artinya HNO2 di sini sebagai donor. Kemana? Ke sini dia jadinya. Memberikan ke OH- sehingga terbentuk H2O. Artinya HNO2 di sini sifatnya sebagai basa, di sini sebagai basa. Ini yang menerima. Kita tahu dia menerima atau tidak adalah yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri berarti patokan kita adalah sebelah kanan. Kalau kita sebelah kanan, sebelah kiri patokannya. Kita perhatikan NO2- di sini ya. Di sini tidak ada H, sedangkan kiri ini ada H. Berarti H+ dari siapa? Dari H2O. Artinya
artinya dia sebagai akseptor di sini. Ini yang memberikan atau donor. Jadi H2O di sini sifatnya sebagai asam, di sini sebagai basa. Nah gitu ya. Jadi kalau kita melihat perubahannya, ya kalau kita perhatikan di sebelah kiri, kita patokannya sebelah kanan. Berarti kalau dikatakan asam basa konjugasi, kita cari spesies yang sama. Asam basa konjugasi. Nah, kalau asam basa konjugasi berarti asamnya dulu baru basa. Berarti ini H. Berarti asamnya itu adalah HNO2 dan basanya adalah NO2-. Ini pasangan asam basa konjugasi. Kemudian bisa juga yang mana asamnya H2O dan basanya adalah OH-. Nah, ini dalam keadaan air ya, dia dilarutkan dalam air. Bagaimana kalau tidak ada air seperti ini? Kita perhatikan di sini ya. Ini NH3, kita perhatikan spesies yang sama. Ini ada N di sini sebelah kiri, sebelah kanan ada N juga. Kalau ada B di sebelah kiri, di sebelah juga harus ada B. Yang itu yang kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri ya. Kita perhatikan yang di sebelah kiri dulu. Di sini jumlah H di NH3 yang terikat itu adalah 3, sedangkan di sebelah kanan itu 2. Artinya kemana letaknya? Dia memberikan ke sini. NH3 memberikan 1 protonnya ke HbO3-. Nah, berarti sifatnya yang ini sebagai asam, ini sebagai basa. Nah, sekarang kiri kanan yang kita kenapa kita perhatikan perubahannya ini kan nambah ya jumlahannya, berarti dia menerima. Sekarang yang kiri kanan lagi. Nah, kalau kita melihat yang kanan menentukan sifat asam basanya, yang menjadi patokan adalah sebelah kiri. Kita perhatikan nih, jumlah N-nya sama 1, H-nya 2. Nah, ternyata di sebelah kiri ada penambahan jumlah H. Nah, dari mana jumlah H yang diterima sehingga berubah ke kiri ini? Karena kan ini kesetimbangan nih, dimulak-balik ya. Artinya dari mana dia mendapatkan? Kita lihat H-nya nih. Nah, di sini 2, di sini 1. Berarti sini memberikan H2BO3-nya memberikan H plusnya. H plus ke siapa? Ke NH2-. Artinya ini sebagai basa, yang ini sebagai asam. Ya. Yang menerima, ini yang memberikan. Ini ya. Pasangan asam basa konjugasi berarti kita melihat spesies yang sama, yang mengandung NN gitu pasangannya ya. Kemudian yang B ada B kayak gitu. Seperti yang pada yang di atas ada N dengan N juga, H dengan H juga, yang ada O-nya juga. Yang dilihat spesies yang sama. Berarti NH3 ya. Jadi NH3 itu tidak selalu sebagai basa dia, dan NH2 minus koma, dan ini ya asamnya adalah H2BO3 minus dan HBO3 minus, kayak gitu. Jadi yang diperhatikan adalah spesies yang sama. Jika ini yang ini pasti pasangannya juga yang ada spesies yang sama. Nah, yang perlu diperhatikan yang mana asam dan mana basa adalah perubahan dari jumlah H plus jumlah H pada senyawa atau molekul yang terikat. Kalau dia berkurang berarti dia memberikan, kalau dia bertambah berarti dia menerima.